Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Nopri Pratama dengan MPM 23312005. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester untuk mata kuliah Trouble dan Administrasi Sistem, dosen pengampu Bapak Temi Ardiansa MKom. Nah, langsung saja untuk soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan sistem operasi? Di sini saya akan langsung menjawab dengan jawaban yang udah saya buat. Nah, untuk sistem operasi adalah sebuah sistem yang dibutuhkan agar dapat menjalankan semua aplikasi, program, atau software yang ada di komputer. Untuk soal yang kedua, jelaskan secara singkat tentang sejarah komputer. Nah, untuk soal yang kedua saya akan menjawab, komputer pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan dan matematikawan asal Inggris bernama Charles Babbage di tahun 1822. Nah, dari awal ditemukannya komputer tersebut sebenarnya banyak ilmuwan lain yang turut berkontribusi dalam sejarah komputer. Soal yang ketiga, sebutkan 7 komponen penting pada motherboard. Nah, untuk soal yang ketiga saya akan menjawab. Yang pertama itu ada soket CPU, yang kedua ada slot RAM, yang ketiga ada chipset, yang keempat itu ada BIOS atau UV, yang kelima ada slot ekspansi, yang keenam itu ada port 1/0, yang ke-7 ada koneksi daya. Nah, untuk soal yang keempat, apa fungsi Arithmetic Logic Unit atau ALU pada prosesor? Nah, saya akan menjawab, fungsi ALU adalah melakukan perhitungan aritmatika dan logika. Soal yang kelima, sebutkan 3 kegunaan BIOS. Nah, di sini ada 3 fungsi BIOS. Yang pertama itu konfigurasi komputer. Yang kedua itu memberikan informasi dasar tentang komputer. Yang ketiga membuat dan menjalankan sistem komputer. Nah, soal yang keenam, sebutkan 4 alat input dan output serta fungsinya. Ini 4 alat. Saya menjawab yang pertama dulu dari input. Yang input itu ada keyboard, terdiri dari tombol-tombol yang difungsikan untuk memasukkan perintah-perintah ke dalam sistem komputer. Yang kedua ada mouse, bentuk mirip seperti tikus, berfungsi untuk memasukkan perintah pada komputer. Yang ketiga itu ada mikrofon, berfungsi sebagai perangkat input audio. Nah, yang outputnya monitor, berfungsi sebagai alat yang menampilkan grafis visual dalam interaksi perangkat input dengan perangkat lunak pada komputer. Printer berfungsi sebagai alat untuk mencetak keluar dan dari proses yang dilakukan oleh komputer berupa tulisan maupun gambar secara langsung dengan menggunakan media kertas. Yang ketiga ada proyektor, berfungsi sebagai alat untuk menampilkan keluaran dalam ukuran yang lebih besar dan lebar. Soal nomor 7, sebutkan macam-macam permasalahan pada komputer dan berikan solusinya minimal 10. Nah, saya akan menjawab minimal 10 masalah. Yang pertama, masalah pertama, komputer tidak menyala. Periksa sambungan kabel listrik ke power supply, itu solusinya. Untuk masalah kedua, komputer restart atau mati sendiri. Nah, untuk solusinya periksa suhu prosesor, mungkin overheat. Untuk yang ketiga, layar monitor tidak menampilkan gambar. Solusinya periksa kabel VGA atau HDMI atau display
DisplayPort pastikan tersambung dengan baik. Yang masalah keempat, kinerja komputer lambat. Bersihkan file sementara dan cahaya menggunakan aplikasi seperti Cleaner, itu solusinya. Yang masalah kelima, komputer tidak bisa booting ke sistem operasi. Solusinya, periksa pengaturan BIOS atau UV, pastikan drive system diprioritaskan. Yang keenam, masalahnya komputer teridentifikasi virus atau malware. Solusinya, hindari mendownload file dari sumber yang tidak terpercaya. Yang ketujuh, perangkat keras tidak terdeteksi. Solusinya, install ulang driver perangkat dari situs resmi. Masalah yang ke-8, sistem operasi crash atau blue screen. Catat kode error BSOD dengan mencari penyebabnya. Yang ke-9, suara tidak keluar dari speaker. Periksa kabel audio dan pastikan tersambung dengan benar. Yang terakhir, komputer terasa panas, overheat. Gunakan thermal paste baru pada prosesor. Nah, untuk soal yang ke-8, lengkapi informasi sesuai dengan fungsinya. Ini nama-nama komponennya dan saya akan menjawab fungsi-fungsinya. Yang pertama itu ada RAM. RAM tempat penyimpanan data yang diperlukan prosesor komputer untuk menjalankan aplikasi dan membuka file. Untuk yang kedua ada prosesor. Prosesor berfungsi mengolah data dan menjalankan perintah dalam sebuah komputer. Yang ketiga ada hard disk. Hard disk berfungsi menyimpan data tetapi juga mendukung kinerja komputer dalam memproses aplikasi pengelola file secara efisien. Yang keempat ada LAN card, menghubungkan komputer dengan jaringan lokal. Yang kelima ada VGA card. VGA card berfungsi memproses dan menghasilkan umpan gambar keluaran ke monitor atau tampilan komputer. Yang keenam ada BIOS. BIOS berfungsi mengatur proses input output data pada sebuah komputer. Yang ketujuh ada baterai CMOS. Baterai yang digunakan oleh BIOS untuk tetap aktif meski tanpa aliran listrik. Yang ke-8 ada sistem operasi. Sistem operasi berfungsi sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras komputer. Yang ke-9 ada software. Software memproses data, perintah atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan fungsi informasi yang digunakan. Itu saja jawaban yang saya bisa jawab dari ujian akhir semester pada mata kuliah troubleshooting. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.